Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Irliza, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, kelas 4 dengan nomor UKG 201699647828. Nomor induk mahasiswa PPG 2113520013 serta nomor daftar ujian 2021500535. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan perekaman pembelajaran secara daring di SD Negeri 12 Batangpiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Kelas yang digunakan adalah kelas 4, semester 1, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Berikut bukti kartu peserta UKM PPG saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sudah siap ya? Zaki kemana ya nak ya? Zaki demam Bu. Demam, oke, nggak apa-apa. Kita doakan Zaki cepat sembuh. Oke, kita mulai pelajarannya ya. Semua sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak ibu dalam kondisi sehat? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu selalu dalam kondisi sehat. Zaki yang sedang kurang sehat, kita doakan supaya Zaki cepat sembuh. Memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa. Tolong Fadil pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Fadil. Sama siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih Fadil sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran ketiga. Deza, Ibu minta tolong Deza untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Deza siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, kita dibangun sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Deza yang sudah memimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Semoga dengan menyanyikan lagu ini kita tetap menjaga semangat nasionalisme kita. Oke. Nah, Ibu punya sebuah poster mengenai protokol kesehatan.
Ingat, kita masih dalam masa pandemi walaupun alhamdulillah sekarang kasusnya sudah menurun, tapi COVID itu masih tetap ada, jadi kita masih harus menjauhi kerumunan, masih harus mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Ingat, 5M-nya harus selalu kita terapkan untuk menjaga diri kita dari COVID-19. Nah, hari ini kita akan belajar menyusun laporan wawancara, kemudian menyajikan laporan wawancara, membandingkan tanaman kencur, kunyit, dan jahe, menganalisis sikap mencintai alam dan lingkungan, serta menentukan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Coba anak-anak ibu lihat. Nah, apa itu tanaman rimpang? Siapa yang tahu apa itu tanaman rimpang? Tanaman rimpah batang yang tumbuh menjalar di bawah tanah. Tanaman rimpang adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah tanah. Oke, terima kasih Henry. Contohnya ini. Ini apa ya? Ada yang tahu? Oh, ada kunyit namanya. Ini adalah kunyit. Oke, ini kunyit. Kalau ini baru jahe. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Ya. Ya. Sekarang anak-anak ibu coba amati gambar yang ada di layarnya. Nah, salah satu dari anak-anak ibu, siapa yang bisa membuat satu pertanyaan dari gambar ini? Silakan, tunjuk tangannya dulu. Oke, Fadil, silakan Fadil. Buat satu pertanyaan dari gambar ini. Sedang apa anak itu? Sedang apa anak itu? Siapa yang bisa menjawab? Anak itu sedang apa ya? Sedang melakukan wawancara. Sebelumnya di rumah ibu sudah minta untuk mengerjakan LKPD. Nah, ibu sudah bagi menjadi 3 kelompok. Nah, tugasnya kemarin itu tentang laporan wawancara. Siapa yang masih ingat format laporan wawancara? Ada berapa? Ada 6. Coba yang pertama latar belakang. Nah, di latar belakang apa yang kita tulis di situ? Coba Felisa, apa yang kita tulis di latar belakang? Kita tuliskan alasan kita melakukan wawancara. 2. Maksud dan tujuan. Kita tulis maksud dan tujuan kita melakukan. Baik, terima kasih Felisa. Di latar belakang itu kita tulis alasan kita melakukan wawancara. Benar ya? Kemudian pada maksud dan tujuan kita tuliskan maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Bagus Felisa, terima kasih. Kemudian yang ketiga, topik wawancara dan waktu serta tempat kegiatan. Nah, apa ya yang kita tulis di situ? Coba Fadil, apa yang kita tulis di topik wawancara? 3. Topik wawancara. Kita tulis topik dalam wawancara yang kita lakukan. 4. Waktu dan tempat kegiatan. Kita tulis hari, tanggal, waktu, dan tempat melakukan wawancara. Baik, terima kasih Fadil. Itu dia di topik wawancara kita tulis topik apa yang kita lakukan. Kemudian waktu dan tempat kejadian kita tuliskan hari, tanggal, serta waktu dan tempat kita melakukan wawancara. Terima kasih Fadil. Nomor 5, laporan hasil wawancara. Apa yang kita tulis itu? Ibu minta tolong Azam, apa yang kita tulis di sana Azam? 5. Laporan hasil wawancara. Kita tulis nama narasumber, nama wawancara, dan hasil wawancara yang kita lakukan. 6. Kesimpulan. Kita tulis kesimpulan dari informasi yang didapat setelah melakukan wawancara. Baik, terima kasih Azam. Nah, laporan hasil wawancara itu kita tuliskan nama narasumber, nama pewawancara, dan hasil wawancara yang kita lakukan. Kemudian terakhir kita tulis kesimpulan. Itu ya format laporan wawancara. Nah, ini akan kita aplikasikan nanti. Nah, sebelumnya Ibu sudah minta anak-anak Ibu membaca mengenal tanaman obat. Apakah sudah dibaca? Sudah. Sudah? Ibu
minta kamu membaca kembali. Mengenal tanaman obat. Coba Fadil, silakan dibaca. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2021, kelas 4 mendapatkan tugas mencari informasi tentang tanaman yang tepat untuk ditanam di kebun sekolah melalui kegiatan wawancara. Terima kasih Fadil. Ayo disambung oleh Felisa. Ana dan kelompoknya sepulang sekolah melakukan wawancara ke pamannya yang bernama Pak Somad, seorang pembudidaya tanam obat. Pak Somad membudidayakan tanam obat merupakan kencur, kunyit, dan jahe. Dari wawancara yang dilakukan kelompok anak. Terima kasih Felisa. Dilanjutkan. Ya. Lanjutkan oleh Azam. Baca Azam. Kunyit cocok ditanam pada tanah yang gembur dan cukup cahaya. Cahaya matahari kunyit bisa mengobati penyakit seperti flu. Baik, terima kasih Azam, terima kasih Felisa dan Fadil. Nah, itu dia teks mengenai mengenal tanaman obat yang akan kamu buatkan laporannya ya. Kemarin sudah ditulis. Sekarang kita presentasikan hasil laporan mengenai mengenal tanaman obat. Nah, yuk kita laporkan. Coba kelompok 3. 1. Latar belakang tugas mencari informasi tentang tanaman obat. 2. Maksud dan tujuan menemukan informasi tentang tanaman obat yang tepat untuk ditanam di kebun sekolah. Oke, terima kasih Deza. Lanjutkan. 3. Topik wawancara tanaman obat. 4. Waktu dan tempat kegiatan Senin 9 Agustus 2021 di rumah Pak Somad. 5. Laporan hasil wawancara. Narasumber Pak Somad. Pewawancara Ana dan kelompoknya. Hasil kencur dapat ditanam pada tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup cahaya matahari. Kunyit cocok ditanam pada tanah yang gembur dan cukup cahaya matahari. Jahe cocok ditanam pada tanah yang gembur, tidak tergenang dan cukup cahaya matahari. Itu dia tadi laporan dari kelompok 2 dari Fadil ya. Ada perbedaan tidak dari laporan hasil wawancara yang ditulis oleh kelompok Fadil dengan kelompokmu? Silakan. Ada, Bu. Ada, oke silakan Felisa. Laporan hasil wawancara kencur dapat ditanam pada tanah yang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, dan cukup cahaya matahari. Kencur dapat dijadikan sebagai bumbu masak dan obat tradisional. Kencur juga bisa mengobati penyakit seperti masuk angin, mual, dan gatal-gatal. Kunyit cocok ditanam pada tanah yang gembur dan cukup cahaya matahari. Kunyit bisa mengobati penyakit seperti flu, diare, rematik, dan nyeri dada. Jahe cocok ditanam pada tanah yang gembur, tidak tergenang, dan cukup cahaya matahari. Jahe biasa dijadikan sebagai bumbu masak dan obat tradisional. Jahe bisa mengobati penyakit seperti diare dan perut gembung. Oke, terima kasih Felisa. Ternyata ada perbedaan antara laporan yang ditulis oleh kelompok Fadil dengan kelompok Felisa. Nah, kelompok kamu berdua itu sudah saling melengkapi ya nak ya. Ibu Sur itu sudah saling melengkapi. Oke, lanjut ke kesimpulan. Silakan Felisa, lanjutkan saja ke kesimpulannya nak. 6. Kesimpulan. Tanaman obat yang dapat ditanam di kebun sekolah adalah kencur, kunyit, dan jahe. Oke, nah itu dia. Jadi yang bisa kita tanam di kebun sekolah itu antara lain bisa kunyit, bisa kencur, dan jahe. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Ini gambar apa? Siapa yang tahu ini gambar apa? Silakan tunjuk tangannya dulu. Oke, Fadil. Ini gambar apa, Fadil? Kencur. Yang lain setuju ini kencur? Ada pendapat lain? Ini gambar apa? Kita lihat. Nah, kalau ini?
Jahe. Nah, kalau ini? Kunyit. Kunyit. Tadi kan bilang yang ini yang kunyit. Yuk, kita ulang lagi. Yang paling kiri, coba lihat yang paling kiri ini apa? Jahe. Kencur. Nah, kita akan membedakan ini nanti ya. Ini kita bedakan. Nih, yuk kita buktikan ini gambar apa ya. Nah, ini gambar apa? Nah, kencur. Ya, kencur. Nah, minta nanti kamu akan menyampaikan ciri-ciri, kegunaan, dan media tanam dari kencur dulu supaya kita tahu perbedaannya. Pertama, ciri-ciri kencur. Ibu minta tolong Mas Ril. Apa ciri-ciri kencur Mas Ril? Aroma yang tajam. 2. Rimpang yang masih muda berwarna putih kekuningan dengan kandungan air yang lebih banyak. Ada berapa ciri-ciri kencur yang Mas Ril tulis? 2. Ada 2. Bagaimana ciri-ciri dari kencur yang tulis Mas Ril tadi? Deza, bagaimana kulit arinya? Ari berwarna coklat dan bagian dalam putih. Henry, silakan Henry. Apa kegunaan dari kencur, Henry? 1. Sebagai bumbu masak. 2. Tanaman obat-obat masuk angin, mual, dan gatal-gatal. Terima kasih, Henry. Azam, media tanam kencur, Azam. Apa media tanamnya? Media tanam. Tanah yang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, dan cukup cahaya matahari. Terima kasih ya. Yang anak-anak ibu sebutkan tadi sudah benar. Pertama itu ciri-ciri kencur. Ini ingat, ini kencur ya. Ingat baik gambarnya. Coba perhatikan baik. Nah, kencur itu kulit arinya berwarna coklat dan bagian dalamnya itu putih agak berair. Nah, agak putih dia ya, berair. Nah, itu kencur. Aromanya bagaimana? Tajam, aromanya tajam, kuat aromanya. Nah, kemudian yang kedua lagi ciri-cirinya, rimpang yang masih muda, itu warnanya kekuningan. Nah, rimpang itu ya, yang tunas-tunas kecilnya ini, yang masih muda, itu warna agak kekuningan. Ya. Nah, airnya lebih banyak di bagian rimpang yang lebih muda. Kemudian kegunaannya, tadi disampaikan oleh Henry sebagai bumbu masak. Kemudian untuk tanaman obat, bisa untuk masuk angin, mual, dan gatal. Kemudian media tanamnya, nah kalau kencur ini ditanam di tanah yang tidak terlalu kering, tapi juga tidak terlalu basah. Nah, kencur butuh cukup cahaya matahari. Jadi jangan kamu letakkan nanti di tengah lapangan yang panas ya, di terik itu jangan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi yang kedua. Ciri-ciri, kegunaan, dan media tanam dari, nah ini apa? Kunyit. Nah ini kunyit. Apa ciri-cirinya? Tolong Fadil. Apa ciri-ciri kunyit Fadil? Kunyit, ciri-ciri. 1. Bentuk kunyit sedikit mirip dengan jahe, tetapi aroma kunyit tidak kalah begitu kuat. 2. Selain itu, ketika dipotong warna kunyit keoranye-oranyan. Terima kasih Fadil. Azam, kegunaan dari kunyit ini untuk apa Azam? Kegunaan. 1. Sebagai bumbu masak. 2. Tanaman obat. Obat flu, diare, rematik, dan nyeri dada. Terima kasih. Kalau media tanamnya bagaimana Azam? Media tanam. Tanah yang gembur dan cukup cahaya matahari. Oke, terima kasih. Nah itu ya. Pertama kita lihat ciri-ciri dari kunyit dulu. Nah ini sudah terlihat di gambarnya ya. Warnanya bagaimana nak? Nah, ciri utamanya apa bedanya dengan jahe atau kencur? Dia lebih orange warnanya. Nah, itu ciri utamanya. Kalau aromanya itu tidak terlalu kuat ya, dia beraroma tapi tidak terlalu kuat. Kemudian itu yang kegunaannya. Pasti yang pertama untuk bumbu masak. Kemudian bisa juga digunakan untuk obat. Nah, obat apa saja? Obat flu, diare, dan rematik. Nah, yang ketiga media tanam. Nah, kunyit ini ditanam di tanah yang gembur dan cukup cahaya matahari.
Paham ya? Yuk kita lanjut. Yang ketiga. Ini adalah jahe. Nah, Felisa, apa ciri-ciri dari jahe, Felisa? Jahe ciri-ciri 1. Ruas jahe memiliki bentuk yang mirip jari manusia. 2. Mempunyai warna coklat muda. 3. Aroma yang sangat kuat. Baik. Kegunaannya apa? Coba Desa. Kegunaan 1. Sebagai masak. 2. Bahan minuman. 3. Tanaman obat jahe dan bergembok. Media tanam tanah gembok tidak tergenang mendukung cahaya matahari. Nah, itu dia ya. Nah, ini adalah jahe. Ingat, ya seperti ini jahe ya. Dia mirip dengan kunyit, tetapi warnanya lebih kuning. Kalau kunyit itu warnanya orange, kalau jahe itu warnanya kuning. Dia mirip dengan ruas jari manusia, mirip dengan jari-jari kamu ya. Kemudian aromanya kuat kalau jahe. Ya. Kalau kegunaannya pertama untuk bumbu masak. Bisa juga jadi bahan minuman. Apa itu? Wedang jahe misalnya. Nah, kemudian bisa juga untuk obat diare dan perut Nah, tanahnya yang digunakan untuk menanam jahe ini adalah tanah yang gembur. Nah, cukup cahaya matahari. Tumbuhan itu pasti membutuhkan cahaya matahari, tapi bukan cahaya matahari yang berlebihan. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kita istirahat sebentar. Nah, Ibu minta anak-anak Ibu mengikuti gerakan yang ada di layarnya. Ya, siap ya semuanya? Yuk perhatian ke layarnya. Siap mengikuti gerakan yang ada di layar? Semuanya harus ikut ya, semuanya harus ikut. Yuk, kita mulai. Obak-obak airnya diobak-obak, ada ikannya kecil-kecil ada mabak. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot, kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin mandi, masuk semut kecil. Saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu senang lihat masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku sudah dewasa, dunia akan tersenyum bahagia. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah belum? Sudah. Yuk, kita lanjutkan pelajarannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan presentasikan lagi mengenai cara mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Pertama, cara mencintai lingkungan dulu. Ayo silakan, siapa yang mau menyampaikan cara mencintai lingkungan? Henry, ayo silakan Henry. 1. Cara mencintai lingkungan. Menghemat pemakaian air bersih di rumah. Menghemat pemakaian listrik. Menghemat pemakaian kertas. Terima kasih Henry. Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Ada tambahan? Ya, Ada, Bu. Ya. Menanam pohon di halaman yang kosong.
menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Nah, itu cara kita untuk mencintai lingkungan, bisa menghemat listrik, kemudian menghemat pemakaian kertas. Jadi yang suka-suka main kertas ya, berarti tidak mencintai lingkungan. Nah, mulai dari sekarang hemat pemakaian kertas. Kemudian kita bisa menanam pohon di lahan-lahan yang kosong. Kita lanjut, cara mencintai tumbuhan. Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Fadil, silakan Fadil. Cara mencintai tumbuhan. 1. Menyiram tumbuhan setiap hari. 2. Memberi pupuk secara teratur. Terima kasih Fadil. Ada yang mau menambahkan? Tadi Ibu lihat Mas Ril tunjuk tangan. Ayo, Mas Ril mau menambahkan? Silakan Mas Ril. Memberi obat membersihkan bagian tumbuhan dan menjaga Sudah? Itu saja? Oke. Nah, mencintai tumbuhan diantaranya kita siram setiap hari, diberi pupuk secara teratur, kemudian dibersihkan ya, tanaman yang layu itu dibersihkan. Bisa juga menjaga dari gangguan hewan. Kalau di sini kita tanam tanaman yang banyak itu, hewan apa yang akan biasanya jadi gangguan utama? kerbau, Sapi. Oh iya, kerbau dan sapi. Biasanya kalau baru ditanam, sudah banyak ya. Supaya tidak diganggu oleh kerbau, oleh sapi, oleh kambing itu apa yang dilakukan Henry? membuat pagar. Membuat pagar. Oke, terima kasih Henry. Ya, nah itu adalah cara kita mencintai tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana cara mencintai hewan? Ya, siapa yang mau menjawab? Mas Ril, ayo Mas Ril. Cara mencintai hewan. 1. Membuat kandang yang secara teratur. 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Baik, terima kasih Mas Ril. Ada tanggapan dari yang lain atau ada tambahan dari yang lain? Ibu persilakan. Ada, Bu. Ada Azam, yuk silakan Azam. 4. Mengasihi dan menyayangi. 5. Membersihkan kandang dan sekitar kandang. Ya, itu dia ya, mencintai hewan bisa dengan membuatkan kandang yang kokoh untuk hewan tersebut. Kemudian pastinya harus diberi makan dan minum secara teratur. Kemudian dikasihi, disayangi. Kemudian kandangnya itu jangan lupa dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, kandangnya itu akan menjadi sumber penyakit. Oke. Berarti anak-anak ibu sudah tahu cara mencintai lingkungan, cara mencintai tumbuhan dan hewan? Sudah? Sudah. Sudah. Ya. Apa ya ini tulisannya di layar kamu? Kuis. Yuk, sekarang kita waktunya kuis. Nah, tunggu sebentar. Ibu akan share linknya di kolom chat. Nah, sabar, tunggu sebentar ya. Nah, Ibu sudah kirimkan linknya di kolom chat, silakan diakses. Kita mulai ya. Silakan dibaca soalnya dengan baik. Jawab dengan teliti. Ini untuk mengukur keterpahamanmu terhadap materi pelajaran hari ini. Fadil baru pertanyaan pertama sudah salah, Fadil. Hati-hati Fadil baca dengan baik pertanyaannya. Ini jawaban yang paling tepat. Azam, Fadil, dan Henry kejar-kejaran. Mas Ril juga semangat, Mas Ril.
ini kita lihat peringkatnya. Ibu akhiri. Yuk, peringkat 1, 2, dan 3. Ada Azam, Henry, dan yang ketiga Fadil. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kamu semua. Oke. Terima kasih sudah bermain. Kita lanjutkan ya. Nah, ayo simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? 1. Format laporan wawancara. 2. Perbedaan kuncur kunyit dan jahe. 3. Cara mencintai lingkungan. Ya, hari ini kita sudah belajar yang pertama, bagaimana format laporan wawancara. Nah, kita juga sudah membuat laporan wawancaranya. Yang kedua, kita membedakan kencur, kunyit, dan jahe. Yang ketiga, cara mencintai lingkungan, cara mencintai tumbuhan, dan cara mencintai hewan. Kita pelajari hari ini. Kemudian dari materi hari ini, ada yang belum dipahami oleh anak-anak ibu? Ada yang belum dipahami? Atau semuanya sudah paham? Sudah paham? Oke. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah belajar? Senang? Senang. Oke, kalau kamu senang dengan pelajarannya hari ini, jangan lupa nanti evaluasinya dikerjakan. Nah, itu evaluasinya sudah ada di Google Classroom ya. Tinggal kamu akses di situ. Kemudian tugas praktek menanam kencur atau kunyit atau jahe itu jangan lupa dikerjakan. Kemudian kami foto, kirimkan ke ibu. Nanti dari evaluasi akan ada yang remedi dan pengayaan. Nah, kemudian terakhir tolong anak-anak ibu baca tema 3, subtema 3 pembelajaran yang keempat yang akan kita pelajari esok hari. Ya. Yuk, menutup pelajaran. Kita nyanyi bersama. Ibu minta tolong Deza lagi memimpin teman-temannya bernyanyi, yang lain ikut bernyanyi ya, Nak ya. Oke, silakan Deza. Jalan kayu tumbuh, babelok jalan kayu jati, nikmati maka rusak ayam dan ayam dan Oke, itu dia ya pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu tugasnya jangan sampai lupa dikerjakan. Kemudian orang tuanya tetap dibantu, tugas-tugas sekolah dikerjakan, tapi tetap patuh dan hormat kepada orang tua. Kemudian ibadahnya jangan sampai lupa sholat tepat waktu. Ya. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Ibu minta Fadil pimpin teman-temannya berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Ya, silakan Fadil. Sama siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih Fadil. Terlebih dan terkurangnya Ibu mohon maaf. Nanti tugas yang sampai lupa dikerjakan ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas bantuan dan dukungan dari anak-anak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan tinggalkan ruangan meetingnya.